Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas bank syariah. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Sriwijayanti dan yang kedua ada Vivi Nur Alinda. Materi yang pertama yaitu tentang wadiah. Konsep dasar wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Selanjutnya yaitu tentang landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad wadiah. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat titipan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaknya ia bertakwa kepada Tuhannya. Adapun di dalam hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah amanat, tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mengkhianati. Hadis riwayat Abu Dawud. Fatwa DSN tentang akad wadiah. Fatwa DSN yang mengatur tentang akad wadiah terdapat pada Dewan Syariah Nasional nomor 1 DSN MUI Romawi 4 2000 tentang giro. Giro menggunakan prinsip wadiah mempunyai ketentuan antara lain bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja atau biasa disebut dengan on-call. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Fatwa lain yang mengatur tentang akad wadiah yaitu tentang tabungan. Karakteristik wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan kembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Penitipan dalam transaksi wadiah dapat dibagi menjadi dua, yaitu meminta ujroh atas penitipan barang atau uang tersebut, dan yang kedua memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang atau uang titipan. Wadiah yad damanah namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan dasarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. Teknis perbankan akad wadiah. Menurut Erosi menjelaskan bahwa dalam teknis perbankan syariah, khususnya wadiah dengan model wadiah yad damanah sering digunakan dalam perjanjian jasa perbankan syariah. Sedangkan dalam model wadiah yad amanah biasa diterapkan dalam bentuk penitipan barang yang biasa disebut dengan jasa penyediaan safe deposit box. Adapun menurut Sudarsono sendiri menjelaskan beberapa ketentuan umum dalam akad wadiah dalam praktik perbankan syariah, antara lain yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang ketiga, bank harus membuat akad pembuka rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu tertahap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu tentang hoard. Konsep dasar hoard. Hoard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad hoard. Landasan fikih di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 57 menjelaskan bahwa siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah peminjaman yang baik, Allah akan melipatkan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Di dalam Al-Hadis
Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukan seorang Muslim mereka yang meminjam Muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Adapun menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad hard, yaitu terdapat pada Fatwa DSN 19/DSN MUI Romawi 4/2001 tentang hard merupakan satu-satunya fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang hard dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum hard. Yang kedua, sanksi. Yang ketiga, sumber dana. Karakteristik hard. Pinjaman hard adalah penyajian dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Bank syariah di samping memberikan pinjaman hard juga menyalurkan pinjaman dalam bentuk hardul hasan. Simpanan dana hardul hasan berasal dari eksternal dan internal. Teknis penerapan hard sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM, nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan. Selanjutnya yaitu pengertian sarf. Kata dasar sarf secara harfiah yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sarf sendiri adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang sejenis. Landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad sarf. Landasan al-hadis. Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur. Apabila satu jenis harus sama kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan secara tunai. Apabila jenis berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai. Hadis riwayat Jamaah. Fatwa Dewan Syariah Nasional akad sarf yaitu di mana fatwa nomor 28/DSN MUI Romawi 3/2002 tentang al-sarf merupakan satu-satunya fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang jual beli mata uang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada ketentuan umum sarf. Yang kedua, jenis-jenis transaksi valuta asing. Karakteristik akad sarf. Karakteristik sarf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah di luar jual beli banknotes hanya dapat dilakukan tujuan lindung nilai hedging dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Penerapan sarf, nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya berpisah. Penguasa ini dapat berbentuk penguasa secara material maupun hukum. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dengan mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Dalam sarf tidak boleh dipersyaratkan dalam akad adanya hak qiyar syarat, qiyar bagi pembeli. Tidak adanya tenggang waktu antar penyerahan mata uang yang
dipertukarkan, karena bagi sahnya syarf, penegasan objek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta berpisah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang hiwalah. Hiwalah yaitu artinya memindahkan atau mengalihkan. Objek yang dialihkan dapat berupa uang atau piutang. Jenis akad ini pada kartun adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad hiwalah, yaitu yang pertama berlandaskan Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan di atas yang dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dan dapat dibuktikan. Yaitu yang selanjutnya fatwa Dewan Syariah tentang akad hiwalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 garing Dewan Syariah Nasional MUI garing 4 garing 2000 tentang hiwalah, yaitu menimbang bahwa kadang-kadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu dapat mengaktifkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum Islam disebut dengan hiwalah atau akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib diwajibkan atau membayarnya. Karakteristik akad hiwalah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas dalam hiwalah lazimnya untuk membantu pemasok dan dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang tersebut untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul. Yang selanjutnya ada teknis penerapan akad hiwalah. Yang pertama yaitu factoring atau anjak piutang. Yang kedua ada pos bertanggal cek, dan yang ketiga ada diskon tagihan. Untuk diskon tagihan, secara prinsip pengurangan tagihan serupa dengan hiwalah. Hanya saja dalam pemotongan tagihan nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapat dalam kontrak hiwalah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu RAN. Konsep dasar RAN. Arti kamus RAN adalah tetap, kekal, dan jaminan. RAN merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad RAN, yaitu yang pertama yang berlandaskan hadis. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berutang dari seseorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi. Yang selanjutnya terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad RAN. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garing Dewan Syariah Nasional MUI garing Romawi 3 garing 2002 tentang Gadai Islam atau RAN. Pertama, yaitu hukum, kedua ketentuan umum, ketiga ketentuan penutup. Karakteristik RAN yaitu pengambilan manfaat pada benda-benda yang dikumpulkan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Jadi, yang boleh di sini adalah adanya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang wakalah. Wakalah artinya yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
Contohnya seperti sholat, puasa, bersuci, qisas, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, al-wakalah dipahami sebagai at-tafwid. Contoh kalimat, aku serahkan urusanku kepada Allah, mewakili pengertian istilah tersebut. Yang selanjutnya yaitu landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad wakalah. Berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Yang kedua yaitu ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad wakalah. Akad untuk transaksi letter of credit impor syariah ini menggunakan akad wakalah bil ujrah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34 garing Dewan Syariah Nasional MUI garing angka Romawi 9 garing 2022. Akad wakalah bil ujrah ini memiliki definisi di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi. Karakteristik akad wakalah dan teknis penerapannya. Akad wakalah terdapat pembagian tugas karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan atau mewakil itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Namun karena satu dan lain urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang atau mewakil itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil, maka tidak sah untuk mewakili kepada orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung. Apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi. Landasan fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad kafalah, yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran. Terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 72, yang artinya, penyeru-penyeru itu berseru kami hilangkan pihak raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan atau seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Yang kedua, terdapat pada Al-Hadis. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Tidak dihadapkan kepada Rasulullah SAW atau mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab tidak. Dan Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai untung? Kemudian sahabat menjawab, iya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyeru pada sahabat untuk mensolatkan, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu bertanya, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad kafalah, yaitu Fatwa nomor 11 garing Dewan Syariah Nasional MUI garing angka Romawi 4 garing 2000 tentang kafalah merupakan satu-satunya fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kafalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, ketentuan umum kafalah, dan yang kedua, ketentuan rukun dan syarat kafalah. Yang terakhir yaitu ada karakteristik dan teknik perbankan atau lembaga keuangan syariah tentang kafalah. PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 150 menjelaskan tentang akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kafil atau penjamin atau bank kepada penerima jaminan
dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima. Secara teknis, perbankan dalam transaksi kafalah dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Jenis-jenis kafalah itu sendiri yaitu ada kafalah al-munjazah, kafalah bit taslim, kafalah bin nafs, dan kafalah bin mal. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan dari kelompok kami, kelompok 10, tentang manajemen likuiditas bank syariah. Apabila ada kurang dan lebihnya dari pemaparan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.